Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tentu kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana pahala setiap amal dilipat gandakan. Pahala amalan sunnah seperti amalan wajib di luar Ramadan, dan pahala amalan wajib dilipat gandakan hingga 70 kali lipat. Subhanallah, besar sekali keutamaan dalam bulan suci Ramadan ini. Mengingat betapa besarnya pelipat gandaan pahala dan banyaknya peluang kebaikan di bulan Ramadan, maka Ramadan haruslah menjadi momentum untuk mendulang kekayaan pahala bagi kita semua. Pada bulan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada semua makhluk. Pintu-pintu surga dibuka, setan dibelenggu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah datang malam pertama bulan Ramadan, maka setan dan pemimpin-pemimpinnya dibelenggu. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada yang ditutup. Lalu ada suara yang berseru, hai orang yang mencari kebaikan, teruskanlah. Hai orang yang mencari keburukan, berhentilah. Sesungguhnya Allah membebaskan orang-orang dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malam. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Maka berbahagialah anda, kita semua yang masuk dalam golongan ini, yaitu golongan orang yang paling beruntung pada bulan Ramadan. Lantas, seperti apakah ciri manusia yang beruntung pada bulan Ramadan itu? Yang pertama adalah seorang muslim yang mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, orang yang mengetahui keutamaan bulan Ramadan tentu akan mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin dalam melaksanakan ibadah di bulan ini. Tidak hanya melaksanakan puasa, yakni dengan menahan lapar dan haus, melainkan dia juga menahan hawa nafsunya dan melakukan ibadah sebaik mungkin karena Allah semata. Dengan mengetahui keutamaan di bulan Ramadan, seorang muslim tentu tidak akan pernah melewatkan kesempatan emas yang datangnya hanya satu kali dalam setiap tahun. Bahkan bisa juga tidak berjumpa karena kematian lebih datang menjemput. Dengan mengetahui keutamaan di bulan ini, tentu seorang muslim akan bersemangat melakukan kebaikan dan ibadah lainnya seperti menunaikan sholat malam, membaca Al-Quran, bersedekah. Semuanya itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang ia lakukan akan mendapat pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa di bulan Ramadan karena keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Dan barang siapa yang berdiri sholat di bulan Ramadan karena keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosanya yang telah terdahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua, orang yang bersungguh-sungguh menunaikan puasanya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, saat datang bulan Ramadan, seluruh umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa. Sayangnya, tidak semua yang berpuasa adalah muslim yang bersungguh-sungguh dalam puasanya. Kenapa demikian? Sebab ada juga orang yang melaksanakan puasa karena ikut-ikutan.
Ada yang melaksanakan puasa karena tuntutan agar tidak jadi bahan ledekan keluarga atau teman-temannya. Sejatinya, puasa adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang tidak memahami makna terpenting ini. Yang diketahui selama ini hanya menahan diri dari makan dan minum. Namun tidak banyak yang pada akhirnya tergelincir pada perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berkata kasar, menggunjing, gibah, dusta, memandang lawan jenis dengan syahwat dan lain sebagainya. Maka hanya orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguhlah yang beruntung mendapatkan keistimewaan serta keutamaan di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan berbuat keji, maka Allah tidaklah butuh ia meninggalkan makan dan minumnya, puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Ciri yang ketiga, orang yang semakin bertakwa sebab puasanya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah agar kalian bertakwa, menjauhkan diri dari makan, minum dan berjima dengan wanita ketika puasa. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan dengan ringkas, maksudnya agar kalian bertakwa dari maksiat, sebab puasa dapat mengalahkan syahwat yang merupakan sumber maksiat. Maka pada bulan Ramadan, umat Islam akan berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga membawa mereka pada perbuatan yang diridhai oleh Allah. Dengan begitu, kadar ketakwaan pada seorang hamba pun akan semakin meningkat seiring dengan kebaikan yang ia lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya di bulan Ramadan. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah, ibadah di sini yang dimaksud adalah paling utama tentang syam, yaitu puasa, dan qiyam, yaitu berdiri solat, serta amal soleh. Seorang muslim yang dikatakan beruntung saat bulan Ramadan adalah mereka yang mengetahui keutamaan bulan Ramadan, lalu ia bersungguh-sungguh dalam berpuasa dan beramal soleh, serta meningkatkan ketakwaannya. Demikian ini karena seorang muslim yang beruntung dengan ibadahnya adalah yang semaksimal mungkin dalam menjalankan amalan terbaik, baik di awal 10 hari pertama, di pertengahan 10 hari kedua, dan semakin baik di akhir 10 hari terakhir Ramadan. Terlebih pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar yang nilainya setara dengan 1000 bulan. Dari Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah SAW, beliau menjelaskan tentang apa yang dilakukan Nabi pada 10 hari terakhir Ramadan. Adalah Rasulullah SAW apabila memasuki 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan tali sarungnya, yakni meningkatkan amaliyah ibadah beliau, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan istri-istrinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka demikianlah Rasulullah meneladankan, memberikan kita contoh bagaimana mengisi 10 hari terakhir Ramadan, berusaha semaksimal mungkin fokus dalam ibadah dan memutuskan sementara waktu dengan segala urusan dunia. Yang kelima, orang yang banyak menghidupkan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena pada bulan ini Al-Quran yang berisi tentang petunjuk dan penjelasan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung bulan puasa dibandingkan bulan-bulan lainnya, yaitu dengan memilihnya sebagai waktu diturunkannya Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung dan akan terus nampak hingga akhir zaman. Keberkahannya terus mengalir dan tidak akan pernah terputus. Sebuah kitab suci yang akan selalu membimbing seorang muslim menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang yang menjadikannya imam akan selamat dengan izin Allah. Namun siapa yang tidak menghiraukannya, maka cepat atau lambat kebinasaan akan menghampirinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda,
Bacalah Al-Quran, sebab pada hari kiamat ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 ciri orang yang paling beruntung pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim yang bisa mendapatkan keberuntungan pada bulan Ramadan tahun ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.